Ya Nasir, ini dirasakan. Bukan banyaknya baca 1000 atau 10.000 atau 100.000, tapi nggak paham. Masih bingung saja sama manusia, masih nuduh sama manusia, masih nuduh dengan segala hal. Itu bukan bacaan. Maka dikatakan mereka adalah pendusta. Ya Wakil, kalau Allah sudah bicara ya Wakil, ya Al-Wakil nama, kau tidak usah repot. Seluruh urusan kau sudah menyerahkan kepada Allah, maka Allah yang menuntaskan semua. Itu ya Wakil. Betul-betul seorang hamba yang betul-betul tergantung total dengan Al-Wakil. Seperti orang yang di tengah lautan, yang memiliki, dia terdampar, terapung-apung di tengah lautan dengan papan, makanan yang tidak ada, minuman yang tidak ada, bahkan ketemu botol plastik aqua dimakan, kardus dimakan. Baru tahu peranan Allah Al-Wakil yang bisa bertahan 7 hari 7 malam hanya dengan minum plastik yang tidak mati. Di situ baru mengetahui seseorang Al-Wakil ini dengan Al-Wakil kalau dalam kondisi kamu sendirian, dalam bentuk kegelapan, dalam bentuk musibah, dalam bentuk kegelisahan, segala macam masalah beban, baru kamu mencari Al-Wakil. Kalau kamu sekarang yang baca ya Wakil, ya Wakil, wakilnya siapa? Belum bisa dirasakan dalam jiwamu yang penuh harapan-harapan terhadap
makhluknya, belum sampai kepada Tuhan. Ya wajib. Ya Habib, Allah menjaga. Ya Nasir, jelas Allah yang menolong. Tidak ada pertolongan. Ya Nasir, wa anta khairun nasir. Sebaik-baik yang menolong Allah. Ya Nasir, ya Wakil, yang mewakili urusan semua di tangan Allah. Baru menyebut kalimat pengaduan. Ya Allah. Kenapa kalimat ya Allah taruh di belakang? Ini sudah pertama minta penjagaan, yang kedua minta pertolongan, ya. Yang ketiga minta semua urusan diselesaikan. Kepada siapa? Terakhir. Tidak ada yang lain, maksudnya kembali semua ya Allah. Ini enggak namanya ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya. Ternyata di belakang ya manusia, ya ikhwan, bukan ya Allah. Nah ini dibuatkan, maka terakhir ya Allah. Dan ini riset, bukan karangan saya, bukan saya yang menghimpun, yang sudah mengetahui bahwa manusia ini butuh 3 perkara ini. Ketika keraguan menyebut ya Allah, ketika ragu menyebut ya Hafid atau ya Nasir, ya Wakil, maka dikuatkan lagi Al-Quran yang berbicara sampai betul-betul keluhkan hatimu, jiwamu. Ini cara mengeluh kepadaku, ini cara menyerah kepadaku, ini cara pasrah kepadaku, ini cara untuk mendapatkan pertolonganku. Maka ditutup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini cara betul-betul bersandar tidak kepada siapapun, hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Ini cara berdoa. Selama berdoa tidak bersandar betul-betul pada Tuhanmu adalah doa yang penuh dengan kedustaan dan kebohongan, dan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya mulutnya ngomong sih. Kalau mulutnya ngomong la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi nasibku kok begini terus, itu bohong. Kenapa diri saya kok begini terus? Akan dusta. Ini anak-anak dunia. Tuhannya mereka dunia, Tuhannya mereka nafsu. Sama sekali tidak paham dengan arti dan kalimat dan mujizat. Kalau sudah berani konsekuensi berbicara kita tentang hal menyebut nama Tuhan yang bagus, Fatullah, doamu pasti dikabulkan ketika kamu menyebut nama aku, kata Allah. Ketika kamu bersandar kepadaku, dan tidak ada satupun makhluk di dunia yang bisa menolong kamu dan memperbaikimu dan mengampuni dosamu, yang bisa masukkan surga bagimu, kecuali dengan kalimat, maka disebut la haula wala quwata illa billahil azim. Dibangunkan satu rumah surga, satu kalimat
Ini belum diberi di dunia, belum diberi permintaannya, belum diberi hajat-hajatnya. Allah sudah bangunkan kalimat ini yang tertulis la haula wala quwata illa billah, rumah surga. Siapa yang tahu keuntungan itu? Siapakah yang mengetahui itu? Dan siapakah yang betul-betul merasakan itu? Hanya orang yang merasa memiliki ketakwaan. Dan dia betul-betul tidak meragukan dari satu ucapan-ucapan, yaitu hadis Nabi SAW. Dan karangan orang-orang, penciptaannya adalah Allah Rabbul Alamin. Penyampaian yang hak adalah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak orang baca la haula wala 1000 kali, banyak orang baca 1 juta kali, tapi saya tidak pernah yakin apakah mereka itu tahu tentang apa yang dimaksud. Apakah dia betul-betul menyandarkan Allah, apa menyandarkan pada akalnya, apa menyandarkan pada hartanya, apa menyandarkan kepada kemampuannya, apa menyandarkan pada kekuatannya, yang semua tidak bersandar kepada Allah. Bagaimana kabur, wong dia sendiri sudah sombong dengan keadaan. Ini yang kita perlu membahas, kalimat yang sedikit, kalimat yang dikasih, betul-betul melibatkan Allah dalam segala hal, bukan satu hal, segala hal. Niscaya kamu merasakan penjagaannya, kamu merasakan pertolongannya, kamu merasakan pengurusannya, kamu merasakan betul-betul dasarnya kekuatan Allah memberikan kepadamu. Maka jadi wirid, baca 100 kali, bebas waktu. Kalau itu sudah diamalkan, itu sudah dibaca, itu sudah betul-betul dilaksanakan, mustahil Allah tidak merubah nasib dan takdir. Kalau tidak berubah, takdir kamu yang sangat buruk, nasib yang sangat buruk, karena kamu mendustakan ayat-ayat kamu mendustakan nama-nama kamu, nama Allah. Hukuman pertama kehinaan di dunia, yang kedua kehinaan di akhirat. Karena mereka sudah mengetahui dan betul-betul keterangan-keterangan yang jelas, tetapi dia tetap menuruti hawa nafsunya dan tetap menguatkan nafsunya dan tetap mengutamakan harta dunianya daripada Allah. Dua kehinaan. Maka terakhir, sabda Nabi SAW, tanda-tanda orang yang celaka ada 4 macam. Tadi kan ciri-ciri orang takwa. Lah musuhnya, lawan katanya orang takwa ini ya celaka. Jadi kalau orang nggak takwa, ya pasti celaka. Dan itu ada ciri-cirinya. Kalau tadi ada ciri-ciri orang takwa,
Sekarang ada ciri-ciri orang yang celaka. Ada 4 macam. Satu, melupakan dosa yang telah lalu atau lewat. Sedangkan dosa itu tetap terjaga, tertulis oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, selalu menyebut-nyebut amal-amal kebaikan-kebaikannya. Padahal hamba itu tidak tahu apakah amal itu diterimanya atau tidak. Hati-hati. Ini tanda-tanda orang celaka. Selalu menyebut amal-amalnya dengan kebaikan-kebaikan, padahal dia tidak tahu apakah amal itu diterima atau tidak. Itu orang celaka. Ketiga, selalu membandingkan kehidupan ini dalam tingkat-tingkat sosial dalam urusan dunia. Ini orang celaka ini. Ini level A, kelompok A nggak mau sama C. Nanti udah kayak dikit nggak mau duduk sama tukang beca. Ini orang celaka. Undang prasmanan, orang-orang tingkatan kolega atau koneksi. Itu manusia yang paling buruk kalau di antara itu tidak ada satu orang miskin di dalamnya. Itu majelis Fir'aun, majelis Qarun yang tidak ada orang miskinnya di dalamnya. Bahkan menghardik mereka dengan kesombongan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam ketika semua golongan orang-orang yang konglomerat, orang yang berpengaruh dengan koneksi dan koleganya, maka datanglah seorang fakir, miskin, kafir, bukan muslim. Setiap hari daging onta 40, kambing 40 setiap hari sembelih khusus kolega. Didatangi sama kafir, tolong saya 3 hari tidak makan, apakah kami bisa kumpul di tempat orang-orang ini? Saya minta sampelnya atau daging pahanya dari onta atau kambing, kami bisa makan. Keluar, hai orang kafir, keluar kamu orang fajir, keluar kamu orang yang dibenci oleh Allah. Kafir. Masa sih Nabi buat salah? Semua Nabi pernah salah. Yang tidak pernah salah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi buat salah? Ketahuilah itu manusia. Tidak ada kesucian dan tidak ada kesempurnaan dan tidak ada gading yang tidak retak. Itu untuk dapat hikmah. Hikmah itu muncul dari hal-hal yang salah, bukan dari yang benar.
Kalau dia tidak memperbaiki dari yang salah, itu bukan hikmah, tapi goblok super blue. Ya super goblok. Datang Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk menegur Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, siapa yang menciptakan dunia seisinya? Siapa yang menghidup dan mematikan? Allah. Siapa yang bisa membantu rezeki, menjamin rezeki? Allah. Apakah kamu hak mengusir orang yang mendapat rezeki? Kalau kau tidak minta maaf sama orang kafir atau orang peminta-peminta itu, niscaya semua amalmu tidak berguna. Itu ujian. Hati-hati, jangan arogan. Hati-hati terhadap orang yang gembel pakaiannya yang demikian. Bisa jadi dia adalah wali Allah. Jangan meremehkan peminta-peminta. Bisa jadi dia Nabi Khidir alaihissalam menguji sombong atau tidaknya hamba Allah. Ini bahayanya kalau tingkat level sosial yang lebih diutamakan, pasti dia akan jatuh sebelum jatuh. Maka untuk itu, suka tidak suka, 2/3 badan tubuh Rasul SAW itu milik Rasulullah. 1/3 badan dari tubuh Rasulullah, orang alim, wali, sahabat, orang kaya yang paling pemurah, 1/3. Kau memarahi mereka, menyakiti mereka, berarti kau menyakiti aku, Nabi Muhammad SAW. Karena 70% penduduk surga adalah orang-orang fakir miskin yang takwa dan sabar. 30% antri dulu, orang miskin dulu yang masuk surga. Yang lainnya Yahudi. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, kalau dapat 100 juta, sedekahnya 50 juta. Bahkan 1 juta dapat sedekah 100 juta. Itu sampai 50 tahun merangkak untuk masuk surga. Jadi kita ini yang punya mobil, punya rumah, punya aset, ya memang kita siap nanti ya agak lama masuk surga. Kalau masuk surga sudah berani, kita sudah untuk pending masuk surga. Tadi kan ditanya, hartamu dihabiskan untuk apa? Sebagian untuk ini, sebagian untuk itu, sebagian yang lain, dan lain-lain. Jadi ada sebagian. Itu yang menangguhkan kita nanti, nggak peduli, termasuk saya. Kalau tidak ada alasan, tetap masuk surga karena sudah sedekah, kan gitu. Yang susah, kan tadi saya bilang melarat, fakir, miskin, masuk surga.
iki melarat nelongso. Wis padir sambat ngeluh nasibku kok begini. Saya sudah baca Quran satu hari, khatam 2 kali, sembahyang sudah sujud sampai benjol, nasibku gak berubah. Ini gak bisa masuk surga. Padahal Allah itu kasih karunia besar sama orang fakir miskin tadi. Gak kepingin soge, ya. Gak kepingin punya rumah, gak kepingin punya mobil, gak kepingin punya ijazah, enggak. Yang buat jembatan itu saya punya guru. Bapak pengen melewati di atas jembatan ini, bingung mikir no pajak, bingung makan listrik, mikir air. Saya nggak usah mandi nyemplung ada air, tidur nggak kena hujan. Cuma saya paling takut itu sama satpol. Tapi saya nggak takut miskin, karena saya bingung tidur sana, tidur saya lagi. Itulah ahli surga. Imamul jannah al-fuqara al-masakin. Imamnya surga itu adalah orang fakir miskin dengan keutamaannya, tawakalnya, berserah dirinya, ikhlasnya, maka di situ tanpa hisab. Kalau kita tadi mulai punya kemiti, sandal yang hilang satu, semua ditanya. Semua yang hilang itu tanya semua. Yang kamu punya itu. Makanya kalau punya barang jangan banyak-banyak, kecuali kamu dagang. Iya dong. Kalau dagang kan banyak, memang jualan. Itu pun ditanya. Tadi itu satu aja. Begitu mau ganti, nyemplung dulu di sungai, kering, pakai dengan basah. Itu betul-betul kalau seorang wanita yang demikian itu waliyah, walinya Allah. Padahal bukan, belum tentu, ternyata memang bambu. Mudah-mudahan ini semuanya bisa masukkan bahwa sesuatu itu tergantung ketakwaannya, tergantung dari mana kemampuannya, tergantung levelnya, tergantung tingkat sosialnya, tergantung apa yang dimilikinya, dengan harus punya alasan yang kuat untuk menjawabnya nanti di akhirat, sehingga tidak terlalu berat hisab-hisab itu. Ya, mudah-mudahan itu semuanya kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.